Anak laki-laki baru saja ingin memasukkan paha ayam ke mulutnya. Siapa sangka detik berikutnya gempa bumi pun datang. Dalam beberapa menit, seluruh rumah seketika rata dengan tanah. Sementara itu, anak laki-laki dan adik laki-laki serta adik perempuannya tertindih batu. Ibu anak laki-laki itu dengan panik mencari sosok anaknya di sekeliling. Untungnya, pada saat yang krusial, anak laki-laki itu mengeluarkan suara. Ibu baru menyadari keberadaannya. Kemudian ibu bertanya tentang adik laki-laki dan adik perempuannya. Anak laki-laki itu menjawab bahwa adik laki-lakinya pingsan di sampingnya. Sementara itu, adik perempuannya tidak tahu pergi kemana. Setelah mendengar itu, ibu segera pergi mencari di sebelah. Dengan cepat, ia menemukan sosok adik perempuannya. Namun, ia diberitahu oleh petugas pemadam kebakaran bahwa adik perempuannya sudah tidak bernyawa. Ibu sangat putus asa setelah mendengar itu. Jadi, atas saran petugas pemadam kebakaran, ibu hanya bisa membiarkan mereka menyelamatkan kedua putranya terlebih dahulu. Namun, yang tidak ia duga adalah, ia baru saja menyelamatkan putranya. Tiba-tiba, adik perempuannya terbangun. Dan adik perempuannya terus meneriakkan minta tolong. Namun, situasi di lokasi sangat kacau sehingga mereka tidak bisa mendengarnya. Akhirnya, adik perempuannya hanya bisa mengeluarkan peluit yang selalu dibawanya dan mulai meniupnya. Karena kakak pernah berjanji padanya, selama gadis meniup peluit, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Namun kali ini, tidak peduli bagaimana gadis meniup, kakak tidak muncul lagi. Sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Ibu yang dulu telah berubah sepenuhnya melalui usaha sendiri, menjadi presiden direktur grup. Dan pada hari peringatan putrinya, dia akhirnya mewariskan grup kepada dua putranya untuk dikelola. Namun selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan putrinya. Setiap beberapa hari, dia akan kembali ke kampung halaman untuk mempersembahkan doa bagi putrinya. Tanpa disadari, putrinya tidak mati, melainkan diadopsi oleh seorang dermawan. Dan gadis itu juga merupakan karyawan di bawah grup mereka. Namun pada hari itu, dia berusaha membantu warga desa mendapatkan dana penggusuran, dan membuat marah pimpinan perusahaan. Wanita licik itu secara diam-diam menelan dana penggusuran. Namun dia berbohong bahwa dia sudah meminta keuangan untuk mengirimkan uang kepada mereka. Namun para warga desa mengatakan bahwa mereka tidak menerima apa-apa. Jadi gadis itu, sebagai orang yang asli daerah ini, segera memutuskan untuk membela mereka, menuntut perusahaan untuk membayar utang. Namun wanita licik itu sama sekali tidak peduli pada mereka, membiarkan mereka ribut di depan pintu perusahaan. Namun saat itu, adik laki-laki gadis itu mendengar keributan dan keluar. Dia melihat warga desa ribut dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan keuangan. Ternyata, pihak keuangan mengatakan bahwa dana penggusuran sudah diberikan kepada mereka. Adik laki-laki langsung marah setelah mendengar itu, karena sebentar lagi akan ada pemimpin yang datang untuk mengawasi cabang perusahaan. Jadi, jika mereka terus berbuat keributan, itu akan berdampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu, adik laki-laki segera memberi isyarat kepada wanita licik. Wanita licik langsung mengerti. Dia langsung memanggil orang untuk menangkap gadis yang memimpin keributan itu, lalu mengurungnya di dalam gudang. Namun, gadis itu menderita klaustrofobia akibat gempa bumi tahun lalu. Jadi, saat dia dikurung di dalam gudang, dia mulai merasa sesak. Melihat situasi itu, para penduduk desa